Horas. Selamat pagi Bapak Ibu KPM. Terima kasih telah hadir di tempat ini untuk mengikuti kewajiban kita sebagai keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, yaitu P2K2. Ini adalah P2K2 di mana saya akan membawakan materi Bapak Ibu. Di sini saya bukan sebagai pengajar, bukan sebagai guru, tapi saya di sini sebagai fasilitator untuk Bapak Ibu sekalian, di mana saya akan memandu ataupun mengarahkan diskusi ataupun sharing-sharing yang akan kita lakukan mengenai topik hari ini, di mana saya akan membawakan yaitu pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi bulan yang lalu kita sudah belajar tentang ataupun sudah membahas tentang apa Bapak Ibu? Bulan lalu? Iya, benar. Pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, apakah sudah dipraktekkan Bapak Ibu di rumah? Sudah ya? Ya, terima kasih sudah mempraktekkan. Dan perlahan-lahan Bapak Ibu itu yang akan membawa perubahan dalam keluarga, terutama perubahan dalam mendidik anak tadi. Nah, sehingga yang awalnya Bapak Ibu kurang mengerti ataupun kurang memperhatikan anak, jadi Bapak Ibu sekalian semakin memperhatikan. Jadi anak semakin merasa dikasihi oleh orang tuanya, seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Di sini kita membahas kembali tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi untuk intinya ini adalah modul ataupun pembahasan tentang ekonomi. Nah, ekonomi itu membahas tentang keuangan, usaha. Nah, artinya ekonomi ini sudah kita tahu, ini membahas tentang bagaimana mengelola pendapatan kita. Di sini kan kita sebagai KPM pastinya adalah keluarga-keluarga prasejahtera yang belum mempunyai penghasilan yang tetap. Artinya bisa jadi minggu ini kita dapat penghasilan atau hari ini kita dapat penghasilan, besok tidak. Atau misalnya hari ini kita panen misalnya cabai, sayur, minggu depannya tidak. Nah, seperti itu. Atau minggu ini hasil panen kita harganya naik, minggu depan turun, seperti itu. Jadi tidak menentu seperti itu. Bagaimana kita mengelola keuangan ini? Nah, pastinya adalah yang pertama Bapak Ibu, kita harus membuat catatan mana yang menjadi keinginan, mana yang menjadi kebutuhan. Jangan disamaratakan Bapak Ibu ya. Yang terjadi adalah bahwa pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan. Seperti yang dibuat di sini, gaji lubang tutup lubang. Nah, seperti itu. Ada penghasilannya hanya untuk bayar utang. Padahal uang yang dia pinjam, uang yang Bapak Ibu pinjam misalnya, itu bukan untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, tapi hanya untuk memenuhi keinginan atau hal-hal yang mungkin bisa dibatalkan ataupun ditunda sementara. Nah, jadi itu yang perlu kita hindari Bapak Ibu, supaya kita tidak terjerat utang atau tidak usah meminjam. Nah, apa yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu? Yang pastinya adalah harus ada tabungan Bapak Ibu ya. Harus ada tabungan.
menabung itu tidak perlu langsung ada nominal yang tinggi, tapi harus secara dini dan disiplin, seperti itu. Nah, ketika ada penghasilan misalnya, nah sisihkan sedikit, sisihkan sebagai jaga-jaga, supaya nantinya Bapak Ibu tidak kewalahan. Nah, kemudian setelah misalnya Bapak Ibu punya tabungan, ada tabungan Bapak Ibu, usahakan tabungan itu tidak hanya disimpan saja, tetapi lihat peluang-peluang usaha. Nah, inilah dia yang dikatakan tadi, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Artinya Bapak Ibu, jika sudah baik dalam mengelola keuangan, pastinya akan bisa ataupun kemungkinan ya Bapak Ibu ya, bisa kita merencanakan usaha. Ini dalam merencanakan usaha Bapak Ibu ya, belum untuk mendirikan usaha, masih merencanakan jika sudah pengelolaan keuangan yang baik. Tetapi kalau belum baik dalam pengelolaan keuangannya, ya jangan terlalu berharaplah bisa membuka usaha ataupun merencanakan suatu usaha. Karena tadi kalau tidak dikelola dengan baik, pastinya yang ada adalah berutang, yang ada adalah meminjam kepada keluarga, baik kepada rentenir. Nah, itu yang berbahaya Bapak Ibu. Nah, stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat poin-poinnya. Yang pertama itu adalah rencanakan dan kendalikan keuangan bersama keluarga. Rencanakan dan kendalikan. Nah, seperti itu. Artinya dikendalikan Bapak Ibu. Kita kan memenuhi kebutuhan itu, memenuhi keinginan itu dalam keluarga, mau ada keinginan-keinginan tersendiri dalam keluarga, baik anak, orang tua. Nah, kita kendalikan sama-sama. Kira-kira itu tidak terlalu penting, ya pertimbangkan dulu untuk memenuhinya. Yang kedua, biasakan dengan menabung dengan disiplin. Nah, ini yang saya bilang tadi. Biasakan menabung dengan disiplin. Disiplin Bapak Ibu berarti hari ini misalnya kita tabung, minggu depan harus ada lagi, minggu depannya lagi, atau mungkin setiap hari kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, sekali seminggu. Bukan menunggu kita ada penghasilan yang lebih. Nah, itu dia. Ketiga adalah pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Nah, ini yang berat. Ketika kita sudah tidak ada tabungan, jalan terakhir adalah meminjam. Nah, di sini kita adalah keluarga yang mayoritas adalah keluarga petani Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pun merasakan seperti itu sebenarnya di keluarga. Jadi memang benar-benar susah kalau ketika kita sudah tidak punya tabungan, kita harus meminjam. Dan ketika nanti ada hasil panen kita dari ladang, pastinya itu akan membayar utang itu. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang menjadi persoalannya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan melalui materi ini, melalui modul ini, pembelajaran ini, kita semakin terbiasa untuk menabung. Kita semakin bisa membiasakan diri bagaimana caranya menabung itu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah perencanaan usaha. Nah, ini sangat menarik saya lihat. Perencanaan usaha itu perlu dipikirkan dengan matang-matang. Apakah bagaimana nanti usaha ini? Apakah dapat berjalan? Apakah dapat kita teruskan dengan baik? Apakah dapat kita jalankan dengan baik? Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Ini kan kita daerah pertanian. Untuk 7-8 tahun terakhir ini di daerah kita ini sangat banyak perubahan komoditas pertanian yang ditanam oleh para petani. Saya kasih contoh misalnya yang awalnya tanaman jeruk adalah
komoditas unggulan dari tanah Karo sekarang berubah ke dairy. Betul Bapak Ibu ya. Nah, sudah semakin banyak orang yang menanam jeruk di Kabupaten Dairi ini. Pertanyaannya adalah, apakah semua berhasil? Itu kan salah satu bentuk usaha kan Bapak Ibu kan? Iya, salah satu bentuk usaha. Jadi yang saya lihat, saya perhatikan terutama di daerah saya ataupun di tempat kita ini, yang ada adalah tidak ada, sedikit sekali keberhasilannya. Bahkan kalau kita hitung ataupun kita berikan buat perhitungan, tanaman jeruk yang orang yang memang belum pernah ataupun tidak mengetahui atau tidak merencanakan dengan baik untuk menanam jeruk ini pasti gagal. Yang ada bukan hanya mereka saja yang rugi Bapak Ibu, tetapi orang ataupun orang lain yang serius dalam bertanaman jeruk ini. Saya kasih contoh. Saya punya ladang di mana sekeliling ladang saya itu adalah orang yang bertanaman jeruk. Nah, saya sendiri urus jeruk ini dengan rutin. Saya semprot, saya pupuk, saya berikan kompos, seperti itu saya urus lah. Tetapi di sekeliling saya yang menanam jeruk juga tidak seperti yang saya lakukan, bahkan setengahnya pun tidak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin ada juga yang merasakan kita ya kan? Ada juga kita yang merasakan semakin sulit Bapak Ibu, semakin sulit dalam mengurus jeruk ini. Karena apa? Ketika kita melakukan penyemprotan ke pohon jeruk, hama, ulat yang ada di jeruk kita tadi pindah, atau serangga-serangga yang ada di jeruk kita tadi pindah ke jeruk tetangga atau jeruk orang lain. Nah, sementara berdiam di situ, ketika nanti sudah misalnya datang hujan, insektisida ataupun obat-obatan yang kita berikan itu sudah tidak berfungsi lagi, serangga itu, hama itu balik lagi Bapak Ibu. Nah, itu jadi pengganggu. Nah, beda kalau misalnya tetangga saya ini yang nanam jeruk ikut seperti yang saya lakukan, pastinya akan lebih mudah dalam menangani hama itu. Nah, itu menjadi salah satu kegagalan dalam berusaha atau merencanakan usaha. Artinya orang hanya melihat mungkin menanam jeruk itu gampang, seperti halnya misalnya menanam kopi. Kenyataannya tidak Bapak Ibu. Kita harus memang benar-benar mengetahui, kita punya ilmu, kita punya keinginan atau niat, ataupun kita punya waktu untuk mengurus jeruk ini. Beda dengan kopi misalnya Bapak Ibu. Kopi mau nggak kita semprot, mau nggak kita misalnya pupuk dengan rutin, itu tetap bisa menghasilkan walaupun hasilnya tidak terlalu maksimal seperti itu. Beda dengan jeruk. Jeruk kalau kita tidak memang semprot, tidak kita pupuk, hasilnya akan sangat kecil ataupun tidak bisa dikatakan gagal. Nah, itu salah satu contoh. Masih banyak contoh yang lain di mana itu adalah bukan melalui perencanaan yang baik, tetapi adalah ikut-ikutan. Saya masih ingat sekitar 10 tahun yang lalu, nanam jeruk itu ataupun dalam hal pengurusan tanaman jeruk di daerah kita ini sangat mudah. Bahkan sekali sebulan dipompa, disemprot, kasih pupuk segala macam, hasilnya maksimal. Kita dapat untung dari situ. Sekarang bahkan sekali seminggu pun kita lakukan penyemprotan, belum tentu berhasil. Nah, itulah makanya perlu satu usaha itu ataupun perlu perencanaan usaha Bapak Ibu. Jangan asal kita meniru, karena meniru inilah sebenarnya banyak orang gagal dalam berusaha. Sebenarnya kalau meniru
disertai dengan modifikasi yang baik, hasilnya pasti akan maksimal Bapak Ibu. Yang ada kan kita hanya meniru tok. Nah, itu yang salah. Nah, harapan saya melalui materi ini, melalui sharing ataupun pembelajaran kita hari ini, kita menjadi keluarga-keluarga yang pertama dapat mengelola keuangan, sehingga kita dapat merencanakan suatu usaha di waktu yang akan datang Bapak Ibu ya. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu nantinya akan kita sharing-sharingkan lagi, kita berbagi satu sama lain, berbagi pengalaman, mungkin lebih bisa kita ambil pelajaran dari situ. Nah, demikian untuk materi kita hari ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita laksanakan di keluarga kita, di lingkungan kita, sehingga kita bisa mencapai yang namanya keluarga sejahtera tadi sebagai cita-cita daripada pemerintah kita melalui program Keluarga Harapan. Benar kan Bapak Ibu kan? Nah, demikian materi kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan terima kasih untuk ketua kelompok yang sudah menyediakan tempat untuk berkumpul untuk melakukan P2K2 ini. Dan semoga untuk bulan depan kita dapat mempelajari modul-modul ataupun materi-materi mengenai P2K2 yang lain dengan keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih. Horas, juah-juah.